Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap belajar? Jangan lupa kalian persiapkan diri dulu, mandi, sarapan, dan juga sholat duha. Bertemu kembali hari ini dalam pembelajaran matematika. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengamati aliran air melalui keran untuk mengisi sebuah ember hingga penuh. Kemudian, anak-anak juga sudah menyimpulkan hubungan antara debit, volume, dan waktu. Di pertemuan ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu cara menghitung debit. Debit dapat diartikan sebagai banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Maka debit bisa kita artikan sebagai perbandingan antara volume dan waktu. Satuan volume yang kita gunakan adalah meter kubik, desimeter kubik atau liter, sentimeter kubik atau milimeter. Kemudian satuan waktu biasanya yang digunakan adalah jam, menit, dan detik. Satuan debit disesuaikan dengan volume dan waktu yang diketahui. Biasanya satuan debit bisa dinyatakan dalam liter per menit, liter per detik, meter kubik per jam, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas bagaimana cara menghitung debit, kita akan membahas dulu tentang bagaimana mengkonversi satuan debit. 3 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter per detik? Kita ubah 3 meter kubik ke dalam satuan desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik turun satu tingkat, maka kita kalikan 1000 menjadi 3000 desimeter kubik. 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian 3 meter kubik per menit artinya 3 meter kubik per 1 menit. Kemudian kita ubah ke dalam desimeter tadi 3000 desimeter kubik per 60 detik. Kemudian kita sederhanakan, 0 kita coret dengan 0, 300 dengan 6 kita sederhanakan, kita bagi 6, 300 bagi 6 sama dengan 50, maka kita temukan hasilnya adalah 50 desimeter kubik per detik. Jadi 3 meter kubik per menit sama dengan 50 desimeter kubik per detik. 60.000 liter per menit akan kita ubah satuannya menjadi meter kubik per jam. Angka yang pertama seperti tadi, kita ubah dulu satuannya 60.000 liter kita jadikan meter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka dari desimeter kubik ke meter kubik naik 1 tingkat. Jadi 60.000 ini kita bagi 1000 ya, hasilnya adalah 60 meter kubik. Kemudian untuk mengubah satuan menit menjadi jam, karena 1 jam itu 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Nah, setelah itu baru kita selesaikan. 60.000 liter per menit artinya 60.000 liter per 1 menit sama dengan 60 meter kubik per 1 per 60 jam. Karena ini 60 dibagi 1 per 60, maka 60 dibagi sama dengan dikali ya. Kemudian angkanya kita balik jadi 60 per 1.
Jadi 60 dikali 60 sama dengan 3.600 meter kubik per jam. Maka 60.000 liter per menit sama dengan 3.600 meter kubik per jam. Dari contoh ini, apakah anak-anak sudah bisa memahami bagaimana cara mengkonversi satuan debit? Mari kita lanjutkan hubungan volume, debit, dan waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu, maka volume per debit. Kalau kita mau mencari volume sama dengan debit dikali waktu. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, seorang petugas pompa bensin sedang mengisikan bensin ke dalam tangki sebuah motor. Sebanyak 3 liter bensin diisikan dalam waktu setengah menit. Berapa sentimeter per detik debit bensin tersebut? Dari soal ini diketahui bahwa volumenya adalah 3 liter. Kemudian waktu yang dibutuhkan setengah menit. Yang akan kita cari adalah debitnya dalam satuan cm3 per detik. Kita harus mengkonversi satuan terlebih dahulu. 3 liter sama dengan berapa cm3? Dari liter ke cm3 turun satu tingkat, maka kita kalikan 1000, berarti 3 liter sama dengan 3000 cm3. Kemudian setengah menit sama dengan berapa detik? Karena 1 menit 60 detik, maka setengah menit sama dengan setengah dikali 60. Jadi hasilnya adalah 30 detik. Setelah itu kita masukkan rumus debit. Debit sama dengan volume per waktu. Volumenya tadi 3000 cm3, kemudian waktunya 30 detik. Lalu kita sederhanakan. 1, di sini juga 1, maka hasilnya adalah 100 cm3 per detik. Jadi debit bensin tersebut adalah 100 cm3 per detik. Contoh soal yang kedua, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air 15.000 cm3 dengan debit 100 cm3 per detik? Dari soal ini yang kita ketahui adalah volume yaitu 15.000 cm3 dan debit 100 cm3 per detik. Sedangkan yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air tersebut. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Waktu sama dengan volume per debit. Karena di sini satuannya sudah sama, cm3, ini juga cm3, berarti kita tidak perlu mengkonversi satuan ya. Langsung kita masukkan angkanya 15.000 per 100. Kemudian kita sederhanakan 150 per 1, artinya 150 detik. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air tersebut adalah 150 detik. Demikian penjelasan materi hari ini. Sebagai penugasan, anak-anak bisa mengerjakan LKS yang sudah Ibu Guru siapkan. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya langsung kepada Bu Guru. Terima kasih karena kalian sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.